Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan kritik sastra dalam mata kuliah kritik sastra yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Suhartini SPD MPD. Namun sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sukmawardana Mada sebagai moderator, kemudian Asrina Erin sebagai pemateri pertama, dilanjut oleh Asriani sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada teman kelompok untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan mimesis. Menurut Abrams, pendekatan mimesis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Akar sejarahnya terkandung dalam pandangan Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Pandangan ini ditolak oleh Aristoteles dengan argumentasi bahwa karya seni berusaha menyucikan jiwa manusia sebagai katarsis. Di samping itu, juga karya seni berusaha membangun dunianya sendiri. Pendekatan mimesis memiliki persamaan dengan pendekatan sosiologis. Namun perbedaannya, pendekatan sosiologis tetap bertumpu pada masyarakat, sedangkan pendekatan mimesis, khususnya dalam kerangka Abrams, bertumpu pada karya sastra. Hingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan mimesis mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Untuk dapat menerapkannya dalam kajian sastra, dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya sastra. Biasanya berupa latar belakang atau sumber pencipta karya sastra yang akan dikaji. Di Indonesia, pendekatan mimetik perlu dikembangkan dalam rangka menopang keberagaman khazanah kebudayaan. Pemahaman terhadap ciri-ciri kebudayaan kelompok yang lain dapat meningkatkan kualitas solidaritas sekaligus menghapuskan berbagai kecurigaan dan kecemburuan sosial. Selanjutnya yaitu pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Secara historis, pendekatan pragmatik telah ada tahun 14 sebelum Masehi. Terkandung dalam Ars Poetica. Meskipun demikian, secara teoritis dimulai dengan lahirnya strukturalisme dinamik. Pada tahap tertentu, pendekatan pragmatis memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sosiologi, yaitu dalam pembicaraan mengenai masyarakat pembaca. Pendekatan pragmatis memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, pengembangan dan penyebarluasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan dan indikator pembaca dan karya sastra. Tujuan pendekatan pragmatis memberikan manfaat terhadap pembaca. Pendekatan pragmatis secara keseluruhan berfungsi untuk menopang teori resepsi atau teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatis diantaranya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik sebagai pembaca eksplisit maupun implisit, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Asriani. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memiliki sejumlah persamaan dengan pendekatan biografis dalam hal fungsi dan kedudukan karya sastra sebagai manifestasi subjek kreator dikaitkan dengan proses pengumpulan data penelitian.
Pendekatan ekspresif lebih mudah dalam memanfaatkan data biografis dibandingkan dengan pendekatan biografi. Dalam memanfaatkan data pendekatan ekspresif lebih banyak memanfaatkan data sekunder, data yang sudah diangkat melalui aktivitas pengarang sebagai subjek pencipta. Untuk menjelaskan hubungan antara pengarang, semesta, pembaca, dan karya sastra, Abrams membuat diagram yang terdiri atas 4 komponen utama dengan 4 pendekatan, yaitu pendekatan ekspresif, mimetik, pragmatik, dan objektif. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang terpenting sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Secara historis, pendekatan ini dapat ditelusuri pada zaman Aristoteles dengan pertimbangan bahwa sebuah tragedi terdiri atas unsur-unsur kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan. Organisasi atas 4 unsur itulah yang kemudian membangun struktur cerita yang disebut plot. Pendekatan objektif dengan demikian memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah mengabaikan bahkan menolak segala unsur ekstrinsik seperti aspek historis, sosiologis, politis, dan unsur-unsur sosiokultural lainnya termasuk biografi. Oleh karena itulah, pendekatan objektif juga disebut analisis otonomi, analisis ergokentrik, pembaca mikroskopi. Pemahaman dipusatkan pada analisis terhadap unsur-unsur dengan totalitas di pihak yang lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan mengenai pendekatan kritik sastra. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.